Sebagai makhluk sosial, manusia itu butuh mencurahkan hatinya. Nah, yang tepat itu kepada siapa? Kadang-kadang jangan sembarangan curhat juga. Mungkin si orang itu nanti justru cerita-cerita malah membawa aib Anda. Curhat biasanya Bapak tadi nanya kepada yang terhormat. Kalau surat kepada yang terhormat. Ini curhat. Curhat. Curhat tuh Curhat. cucur hangat. Bukan. Curahan hati, Bang Curahan Komeng. hati, curhat. Makanya ada istilah sekarang itu curhat, terus ada curcol. Saya tanya sama calon, Colongan itu setujukah curcol. Anda kalau misalnya curhat itu? Atau tidak perlu Anda simpan sendiri? Atau Anda mencari orang yang tepat untuk Anda curhat? Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari organisasi yang mengamati bahasa curhat. Disingkat apa itu? Disingkat orang barat. Oh, lebih terbuka kalau orang barat itu. Ada orang yang berpendapat bahwa orang barat itu lebih terbuka pikirannya daripada orang timur. Iya, betul. Anda jangan terjebak kepada hal yang benar. Siapa yang terjebak? Kalau memang benar ya kenyataannya seperti itu. Bukan terjebak karena realitanya seperti itu. Anda terjebak nggak? Tidak. Kenapa Anda nyolot? Tapi kata-kata Anda. Maksud saya jangan terjebak itu. Sesuatu kalau terjebak itu berarti dia pada posisi yang tidak tepat. Walaupun dia di tempat yang nggak salah. Jadi begini Pak, Dr. David Spiegel. Siapa itu? Dokter apa? Dia praktek di mana? Anda harus kasih tahu dia. Ini Ahlinya seorang apa dia? dosen. Oh, dosen. Di mana? Di Stanford University. Oh, Stanford. Tapi kita nggak bahas itu, apa hubungannya dia sama curhat kan gitu kan? Iya, kenapa? Jadi kita nggak bahas itu, mau David Spiegel kayak Robert Murdoch, nggak ada urusan. Ngapain dia omongin? Lu ngapain diomongin? Kenapa Lu hanya supaya terkesan kamu terpelajar, Loh, orang enggak. hebat. Kamu omong-omongin seperti itu, Tadinya. pakai bahasa-bahasa yang luar biasa. Makin Tadinya orang apa? tidak mengerti, Anda sepertinya seperti hebat. Padahal Enggak. Anda mengasingkan diri di sana. Pak, tolong jangan bicara terlalu jauh supaya Anda nggak deket-deket. Keluar nih. Ya. Jadi nggak Saya berisik kayak gini nih. Jadi akhirnya nih. apa, Meng? Enggak, ini permasalahannya ya kan Pak? Bukan, Mek. Bukan. Siapa tadi yang? Dia ini orang barat. Anda itu merhatiin nggak siapa yang bicara yang menimbulkan masalah itu? Nuh, dia tuh, Cak Apem tuh. Pak. Calon tong. Calon tong. Saya lagi duduk tenang-tenang malah mau diusir dari sini. Pak Jarwo silakan duduk lagi. Beliau nih orang tua, jangan terlalu banyak diganggu. Tahu gua di sini, taruh panti jompo dong. Saya masih bisa mengurus diri saya sendiri. Saya tidak butuh orang lain untuk mengurus diri saya. Ya. Tahu orang udah dilalerin begitu juga. Masa orang tua disuruh ke panti jompo? Tidak bisa, Meng. Ini udah berapa kali masuk ke panti jompo. Betul. Panti jompo nggak mau nerima. Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi curhat ini bukan hanya terjadi di negara kita, Tapi di Indonesia juga terjadi. ya ini negara Indonesia ya, negara kita. Negara kita kan negara Indonesia. Ini kan Indonesia. Orang kan udah tahu semuanya. Kita ini di mana? Di Indonesia. Negara kita. Pak, ini mohon maaf, saya ini mengutip kata-kata Dr. David Spiegel. Jadi David Spiegel itu Tadi katanya, mengatakan, Dokter David Spiegel, udahlah, lupakan saja. lah iya dia nggak usah dibahas, yang penting kan kata-katanya. Ngapain David Spiegelnya dibahas? Jadi Dr. Spiegel ini seorang ahli dalam hal ilmu kejiwaan. Dia mengajar matematika di Stanford University. Pak Denny, izin Pak Denny. Ya. Saya mau ke Pati Jompo aja kalau gitu deh. Tuh. Pak, jangan. Karena mohon maaf. itu bisa Pak berhubungan. Nah, Dengan tuh. kejiwaan berhubungan. Itu tanya Karena itu tahu. soal kejiwaan. Misalnya, Meng. Manusia bisa Jiwa sama matematika mana berhubungan, Meng? Hah? Gak ada hubungannya. Nggak, maaf nih Bapak siapa ya? Anda nggak tahu saya lulusan UKLA. Lulusan California. California ini. Universitas Klaten, Pak. Jurusannya Pak, cuma satu, Pak, jurusannya. Apa? Jurusannya ke Candi Prambanan doang. Pak Jarwo, Pak saya Jarwo nggak bukan UKLA, Pak. UCLA. Apa Ucla. itu? Universitas Cawang lewat atas. Kalau lewat bawah dia ngamen.
pakai PPD. Jadi yang namanya ilmu, yang namanya pikiran, yang namanya perasaan, itu ibarat benda cair yang tersimpan dalam sebuah teko. Benda cair yang tersimpan dalam sebuah teko. Kita baru tahu isinya Setelah ketika dia dituangkan ke dalam gelas. Nah, ilmu juga seperti itu, pikiran itu termasuk perasaan. Ketika dia tidak dituangkan berupa kata-kata, orang tidak akan tahu isinya. Itulah dalam ilmu komunikasi yang diajarkan oleh seorang Dr. David Spiegel di mata kuliah matematika tadi. Tapi enggak, sekarang yang menemukan teko itu siapa? Ini hanya ibarat, Pak. Kan ini di barat. Kalau dia orang barat, kalau di timur ya di timur. Ini hanya ibarat. Iya. Bahwa Pak, penemu teko orang Jawa. Siapa? oh, Wis teko. Wis teko. Tapi tuang itu ada lagunya, Pak. nah ini lagu ini apa? Lu kalau Kau tuangkan segelas air, lalu kau meminta lautan. Tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Asik. Hey! Terusin lagi lagunya, kan tanggung. Pak, Mau ngapain, Cak? saya mau ke ATM buat nyawer. Ada nyanyi, Cak. Ada nyanyi. Ambil uang buat nyawer. Oh, jawer. Ntar lanjut lagi, 3.000. Silakan. Terus Ini hanya ibarat. Artinya Jadi ibaratnya kita teko itu itu- kalau ada isinya kan kita nggak tahu isinya apa sebelum dia dituangkan. Nah. Dan seberapa isinya juga kita tahu setelah dituangkan. Kalau ada yang bilangin, kan bisa juga, Pak ya. dikasih maksudnya ngasih tahu bisa aja. Isinya RT. Tuh, udah tahu gitu. Nah, Tapi kan belum Padahal tentu belum benar walaupun itu isinya teh. Kok belum tentu benar? Emang lu yang ngomong? ini kalau misalnya mungkin saja ada orang yang ngasih tahu bahwa isi teko itu adalah teh. Teh. Nah. Tidak usah harus dituangkan selalu ke dalam gelas. Nah, orang yang ngasih tahu isinya teko itu teh, itu sebenarnya dia sedang curhat. Mengutarakan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan ke orang lain. Ini isinya teh. Itu curhat. Kata anak-anak Klaten, kan masalah curhat gampang ya. Iya, kenapa? Kok jadi ribet banget sama calontong? Bu, Maksudnya tuh dia saya tadi sebenarnya mengatakannya- saya ini mempersulit diri saya sendiri untuk memudahkan pembahasan Anda. Ya, itu saya setuju. Berakit-rakit dulu, berang-rang ke Ketepian. tepian. Ini saya buka luas-luasnya, walaupun saya merasa kesulitan sebenarnya, tapi nggak masalah. Yang penting diskusi nanti lancar. Ya benar-benar. Kalau Anda tidak tahu esensinya, nanti belibet di tengah jalan. Tadi ngomongin teh, sekarang ngomongin es. Es teh kan ada, Meng. Tadi itu esensi. Sebenarnya maksud dia benar, tapi maksud komen juga benar. Saya pertanyaannya gini, oke lah Anda tahu isinya teh. Kalau ditanya lagi, isinya berapa gelas itu? Dia Iya, ngasih kan? tahu lagi. Anda bisa nggak, Dok? Ya susah Makanya mendesktop harus dituang dulu baru tahu persis. Aduh Pak, putus Pak tadi Pak. Ada ngomongin curhat tapi kesannya Loh, inilah Pak diskusi. Makanya bedanya diskusi dan curhat. Ya. Sama-sama ngomong. Silakan, Bapak mau pulang Pak, berhenti silakan. dulu, Pak. Ada yang mau turun, Pak. Bapak turun di sini. di sini, Bapak. Udah turun Ayo di sini. silakan. Emangnya saya naik bus apa? Nah, ini tadi ngapain, Bapak? Kenapa? Ini bicara masalah curahan hati. Curhat. Kenapa urusan ke teh, ke teko segala macam? Dan saya kan Yang juga nggak- jelas-jelas aja kalau bicara. kita kan nggak maksa Bapak minum. Kita tahu Bapak diabetes. Silakan kalau minum air putih. Nah, ini masalah diabetes lagi dibawa-bawa ini. Terus apa ini? Kenapa jadi diabetes? Bapak kan protes nggak mau isinya teh atau kopi. net. Dia net, bukan bed. Kalau Dia bukan kok. Dia bukan. Nah, kita akan kembali ke yang satu ini. Just give me a reason, just a little bit tonight. Just a second when I'm broken, just there. And I want you to show. SMP, SMA, jangan ada pacaran-pacaran lah. Tahu Betul, saya aja betul. waktu Menyanyiakan SMP, waktu SMA itu. saya nggak pernah punya pacar Nih, Pak. dia. Oh, nggak laku Pak. Kasih. Kasihan. jarang promosi kali, Ibu. Iya. Tapi udah banyak ya promosi sih ya. Udah APU habis-habisan banting harga diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin Pak. Gitari lapangan sekolahan 3 kali.
Terus? Bakalan dapat jodoh. Ya kata gila lu. Ini juga bentuk curhat sebenarnya ini Pak. Iya, salah Kalau satunya. nggak jelas arahnya ke siapa atau kemana. Tapi enggak, sekarang dia udah Kau punya udah jelas, pasangan. udah jelas deh. Enggak, maksudnya itu tadi bentuk curhat itu salah Ya satunya itu dengan seperti cara. ini, dia nggak tahu arahnya mau kemana-kemana, tetapi dia mengungkapkan Nah. semua yang namanya kekesalannya waktu Yang dulu. penting plong gitu. Iya, sekarang udah plong nggak nih? Panas pak, panas. Udah cepetan pak. Kasihan nih. Oki sakit pak. Sakit apa? Itu panas. Enggak panas udaranya. Udaranya. Pak, saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih. Oh, Mudah-mudahan nggak penting ya. Penting dong kalau disampaikan tuh. Kan saya bukan orang penting, Pak. Baik, Pak. Saya sedikit melakukan survei ke 100 orang yang senangnya curhat. Saya tanya, kenapa Anda curhat? Ini aneh. Anehnya Ternyata dari 100 orang yang suka curhat itu 70 curhat karena punya masalah. 70 karena punya masalah. Yang 30 nggak punya masalahnya. Lah, nggak mungkin. Mohon maaf, perhatikan baik-baik. Yang 70 punya masalah. Punya masalah. Yang 30 ini masalahnya masalah ekonomi. Nggak punya masalahnya. Paham nggak Bapak? Ya ngerti ya. Masalahnya dia karena ekonominya kurang. Iya, misalnya. nggak punya Ya. masalahnya. Terus saya tanya lagi, kepada siapa Anda curhat? Dari 100 tadi, 50 ternyata kepada teman atau sahabat. Iya. Orang Yang 10 kepada ayah, 30 kepada ibu, yang 10 lagi 10 orang tua. Yang 10 orang tua. Ayah, ibu, orang tua sama aja. Mohon maaf. Beda loh pak, orang tua. Ayah itu ibu bapak. beda loh. Beda. beda. Ayah itu adalah bapak Bapaknya. kita. Ibu itu Ibu yang dan melahirkan kita. kita. Orang tua biasa siapa aja, pokoknya usianya tua. Jadi ada batasan-batasan dalam curhat. Dr. David Spiegel mengatakan curhat itu batasannya what? W-nya tuh apa itu? What? Who? Who siapa berarti? Nah, jadi siapa teman curhat itu harus tepat. Itu Oh, batasan who. yang tidak boleh sembarangan dilalui. How? How? Bagaimana curhatnya itu harus tepat. Jangan sampai curhat dengan cara yang tidak tepat. Harus ada batasan-batasan. Makanya yang dikhawatirkan Oki tadi, perselingkuhan dan sebagainya itu karena cara curhatnya yang tidak tepat. Sekarang A-nya, E-nya. About. Oh, Jadi tentang. curhat itu ada batas. Tidak semua masalah boleh atau baik kita curhatkan ke orang lain. Ada yang harus pada kalangan tertentu, misalnya orang tua atau apa. Jadi about-nya itu penting. Yang terakhir, T-nya itu time. Waktunya juga harus tepat. Time. Jangan sampai kita curhat pada waktu nggak curhat. Ini kan nggak tepat. Orang yang kita curhatin juga dia sudah membuka dirinya untuk menolong, meringankan beban kita misalnya. Itulah maksud saya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk calon tong. Sepertinya permasalahannya itu simple ya, hanya curhat saja. Tetapi kita mengukurnya sedemikian rupa sampai yang tadinya jelas seperti itu menjadi buram kembali di antara Anda. Luar biasa ini. Ini salah satu yang sangat hebat. Silakan Kang Maman sebagai notulen. Jika ada yang curhat padamu, tuluslah. Jangan malah modus. Terhadap orang yang curhat kepada kita, seperti yang didalilkan Dalai Lama. Berikan sayap agar dia bisa terbang. Berikan akar agar bisa kembali pulang. Dan berikan alasan agar bisa tetap bertahan. Berikan apa yang diperlukan atau diam dan dengarkan. Kalau tak bisa menolong, jangan menambah sakit hatinya. Sementara untuk yang curhat, betul, curhat bermanfaat. Asal tidak salah tempat, pilih orang yang tepat agar masalah tidak bertambah gawat. Disingkat oleh calon tong tadi dengan what. Dan orang bijak bahkan berkata, jangan pernah meminta Tuhan memindahkan gunung, tapi mintalah kekuatan supaya kita bisa mendaki gunung itu. Curahan hati jangan bikin mati hati, lalu mudah pindah ke lain hati. Dan terakhir, diingatkan oleh Oki tadi, manusia dianugerahi rasa iba. Umbarlah rasa iba, bukan umbar aib. Dan sebagai orang beragama, curhat kepada Sang Pemberi Rahmat agar kamu tidak sesat. Iya, terima kasih Kang Maman.
Jadi kalau Anda mau curhat, silahkan curhatlah kepada orang yang tepat. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Saksikan ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 WIB. Hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Dengarkan curhatku tentang dirinya.